Hello guys, welcome back to Off Story. Guys, sekitaran minggu lalu atau 2 minggu lalu gue udah buat pertanyaan di Instagram tentang film-film yang mau gue bahas di sini, dan gue udah pilih 4 rekomend film pertama. Penasaran? Oh ya, kenapa gue milihnya cuma 4? Karena 4 aja itu ngafalin skripnya udah susah banget, udah boyong banget, gimana lebih. Tapi mungkin kedepannya gue akan menambahkan kuota tentang film-film yang mau gue bahas di sini. Oke, penasaran? Langsung aja yuk ke videonya. This is the forest where the devil landed when he was cast out of heaven. And at that spot, Ada yang bilang bahwa film Antrum ini disebut-sebut memiliki kutukan dan dijuluki sebagai film paling mematikan yang pernah ada. Film ini telah memakan korban bagi siapa saja yang telah menontonnya di bioskop. Film ini telah tayang di bioskop Jepang, namun ada rumor yang mengerikan di balik film ini. Ada apa rumor yang mengerikan di balik film ini? Adalah film yang rilis di bioskop Amerika pada 12 November 2019. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil dan gadis remaja yang memasuki hutan setelah anjing peliharaannya mati. Kedua anak ini ingin mengembalikan hidup hewan peliharaannya, tapi secara tidak sengaja mereka menggali lubang menuju ke neraka. Film ini disebut film paling mematikan yang pernah ada karena film ini merupakan film yang diambil dari salah satu film yang pernah tayang pada tahun 1979, atau bisa kita sebut film ini merupakan sebuah film remake. Dan dikabarkan bahwa film ini saat tayang di bioskop pada tahun 1979 telah membunuh sebanyak 60 orang pada acara Budapest. Dan pada akhirnya film ini kembali tayang pada tahun 2019 dengan kutukannya. Netizen Jepang banyak memberikan komentar terhadap film Antrum ini yang bisa kalian lihat dari tweet-tweet yang di samping ini. Kebanyakan dari netizen Jepang menganggap bahwa kutukan dari film ini hanyalah sebuah candaan dan merupakan salah satu gimmick menarik perhatian para penonton. Antrum dengan segala gimmicknya. Saya telusuri, film dengan julukan film paling mematikan yang pernah ada dan telah memakan korban sebanyak 60 jiwa itu merupakan sebuah trik atau gimmick. Mengapa? Karena tidak ada informasi yang jelas terkait insiden di bioskop tersebut ataupun di versi aslinya yang telah tayang pada tahun 1979. Pas dari semua gimmicknya, film Antrum ini mendapat respon positif dari ulasan para penonton yang telah menonton film ini. Banyak para penonton yang mengatakan bahwa film ini menarik dan tidak ada salahnya untuk ditonton. Apalagi di antara kalian yang suka film horor berciri khas 1970-an, yang klasik. Pas dari itu semua, saya sendiri tidak tahu menahu tentang kutukan di film itu karena saya sendiri nggak berani nonton film itu. Jadi kalau misalnya kalian memberanikan diri untuk nonton, saya nggak tanggung ya karena di sini nggak ada kartu asuransi. Kedua, The Buffalo Boys. selama beberapa keturunan, kami hidup di bawah bayang-bayang kelam penjajahan. Buffalo Boys ini adalah film yang mengangkat sejarah Indonesia dengan tampilan gaya klasik cowboy western. Film ini disutradarai oleh Mike Wilwan. Film ini menceritakan tentang perjuangan dua orang pemuda yang membalaskan dendam ayah mereka, seorang sultan yang diasingkan ke Amerika selama bertahun-tahun.
Pada tahun 1860, Belanda memaksakan negosiasi damai terhadap Sultan pemberontak terakhir. Semua yang menolak telah dibunuh. Sultan Hamzah dan Arana melarikan diri beserta anak Sultan Hamzah yang masih kecil, Jamar dan Suwo. Hamzah meninggal setelah mereka dibunuh secara mendadak oleh Kapten Ventrecht yang keji. Arana terpaksa meninggalkan tanah airnya sangat jauh. Sementara itu, mereka menemukan diri mereka bekerja ribuan kilometer di dunia Wild West Amerika. Bekerja di kereta api bersama imigran dari Cina hingga akhirnya menjadi koboi pengendara sapi. Gitu aja filmnya. Setelah ada kejadian yang hampir merenggut nyawa Arana, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk membalaskan dendam ayah mereka. Dan setelah mereka sampai di Indonesia, mereka menemukan Kapten Ventrecht yang telah membunuh ayah mereka tadi yang diserang secara mendadak, telah menjadi gubernur di sebuah kota kecil. Akhirnya si Jamar dan Suwo ini, anak dari Sultan Hamzah ini, bekerja sama dengan kepala desa dan bertemu dengan anak kepala desa yang cantik yaitu Kiona yang diperankan oleh Pevita Pearce. Dan akhirnya si Juwo ini suka dengan Pevita, dengan Kiona. Namun si Jamar ini tetap membalaskan dendam ayah mereka. Selebihnya nonton sendiri ya guys filmnya, karena skripnya itu panjang banget. Ini udah pusing ngafalinnya. Oke. 3. Promise. Dan aku tidak akan pernah berhenti memberikan kamu kebahagiaan. Kamu tahu kenapa aku cari janji aku? Banget nih buat kalian yang suka film-film dengan nuansa berlatar luar negeri, karena gue sendiri tuh suka dengan film-film yang nuansa luar negeri gitu, apalagi film-film yang mengejar sekolah gitu ke luar negeri gitu. Jadi kita bisa menonton, tapi kita juga bisa dapat informasi dari film tersebut. Maybe kita juga bisa dapat ilmu dari film yang kita tonton itu. Menceritakan tentang Cho Jogja yang tampan namun bersifat lugu yang bernama Rahman, yang sifatnya berbanding terbalik dengan sahabatnya sejak kecil bernama Aji, yang diperankan oleh Boy William. BTW si Rahman itu diperankan oleh Dimas Anggara. Nah, si Aji ini menginginkan si Rahman bersifat seperti dirinya, namun cara-cara yang dipakai Aji ini tidak sejalan dengan cara-caranya yang Rahman inginkan. Alhasil kehendak Aji untuk mengubah Rahman malah mengubah Rahman drastis dengan apa yang tidak dipikirkan oleh Aji. Alhasil perubahan drastis si Rahman ini membuat ayahnya sangat marah dan mereka memutuskan untuk lost kontak. Si Rahman dengan si Aji ini tidak bertemu kembali. 18 bulan kemudian merupakan salah satu kota di mana Rahman berkuliah dan bekerja separuh waktu di toko kelontong. Dan segitu aja ceritanya. Pokoknya selain Boy William atau Dimas Anggara, di sini juga ada Amanda Rawless, yaitu seorang gadis blasteran yang sudah tinggal di Eropa selama 10 tahun. Dan di sini juga ada Mikha Tambayong, yaitu sebagai temannya si Rahman di kuliahnya yang memiliki love interest juga terhadap Rahman. Dan di sini juga ada si Mawar De Jong, yaitu salah satu murid dari pesantren ayahnya yang memiliki janji cinta juga terhadap Rahman. Oke, selebihnya kalian bisa nonton sendiri film Promise kan. Ada A Quiet Place 2. Produksi Paramount ini rilis secara domestik di Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2020. Namun di Indonesia mereka tayang lebih cepat pada 18 Maret 2020. Dari The Hollywood Reporter, selain Emily Blunt, para pemain lama di film A Quiet Place 1 seperti Millicent atau Noah Jupe akan kembali hadir di film A Quiet Place 2 ini. Pula pemain baru yang baru main di A Quiet Place 2 ini seperti Murphy dan Hanson. Murphy ini akan berperan sebagai laki-laki misterius yang belum ada informasi khusus tentang peran yang akan dimainkan oleh si Murphy ini. Dan si Hanson akan berperan
menggantikan si Brian Tyree Henry. Sini gue akan ngejelasin dari trailernya aja ya guys. Jadi di sini diceritakan kembali keadaan sebelum monster menyerang di kota. Dalam trailer ini dilihatkan kondisi kota yang sangat kacau dan banyak kendaraan yang terlihat tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Kata Emily Blunt sembari mengendarai mobilnya. Dia bersama ketiga anaknya di dalam mobil. Saat Abbott ingin menenangkan anaknya yang paling kecil di belakang, tiba-tiba ada monster berkaki panjang jatuh di salah satu mobil di depan mobil mereka. Dan dia panik dan berusaha kabur. Namun sayangnya dari arah berlawanan mobil Abbott ini terdapat bis yang sudah tidak dapat terkendali ke arah mobil Abbott. Dan setelah itu scene berpindah di mana Abbott menelusuri tempat yang sudah terbengkalai bersama ketiga anaknya, dan sepanjang jalan mereka tidak boleh bersuara. Bila mereka berisik atau bersuara, maka mereka akan diterkam oleh monsternya. Karena monster di dalam film ini mendeteksi manusia melalui suaranya. Setelah mereka nyampe di suatu tempat di mana sepertinya mereka menginginkan tempat tersebut sebagai tempat perlindungan mereka, Abbott tidak sengaja menendang kawat jebakan. Kawat itu tertendang oleh Abbott. Beberapa botol jatuh dan alhasil menghasilkan suara yang gaduh atau berisik. Abbott dan ketiga anaknya langsung berlari dan diselamatkan oleh lelaki misterius. Mereka dibawa ke suatu bunker seperti tempat perlindungan dan mengerti kenapa kau datang ke sini. Tidak ada yang tersisa, kata si lelaki misterius. Tolong, masih banyak orang-orang yang pantas diselamatkan di luar, kata Abbott. Kau tidak tahu kan? Aku tahu, kata si lelaki misterius itu. Mereka yang tersisa tidak pantas diselamatkan, sama seperti film pertamanya. Flash 2 ini hanya boleh ditonton oleh orang yang sudah berumur 13 tahun ke atas. Karena apa? Karena mungkin di film ini banyak adegan yang menyeramkan dan banyak adegan-adegan yang berdarah seperti itu. Di film pertama menjelaskan tentang keluarga Abbott yang baru diserang oleh monster-monster. Dulu masih ada suaminya. Suaminya selalu menaburkan pasir di setiap jalan yang mereka lewati agar tidak menghasilkan suara selagi mereka jalan. Namun kan di akhir-akhir film A Quiet Place 1 itu suaminya setelah mati ya. Jadi sekarang itu mereka tinggal bertiga. Nah, di dalam teaser A Quiet Place 2 ini pasir itu sudah sampai di titik terjauh. Jadi mereka ini sudah keluar dari zona nyaman mereka, zona aman mereka. Mereka telah menemukan monster-monster telah menyerang di berbagai tempat. Jadi segitu aja. Menurut saya sih ini lebih ke pembahasan teaser ya, bukan trailer. Oke, sorry, mohon maaf. Nah, sayangnya itu gue sendiri belum nonton yang A Quiet Place pertama karena gue kurang tertarik dengan trailer A Quiet Place pertama. Tapi itu film udah lama banget ya, mungkin banyak yang suka, tapi gue belum nonton. Jadi segitu aja rekomen film dari kalian yang telah gue bahas di sini. Kalau di antara kalian mau ada film yang ingin dibahas lagi lebih detail, kalian bisa jawab di pertanyaan yang telah gue buat di SG gue nanti. Dan sorry banget kenapa yang gue ambil cuma 4 film pertama yang telah nge-recommend, karena ngafalin skripnya itu loh susah banget, lebih susah dari ngafalin rumus matematika. Bercanda, serius. Komen di bawah apa kekurangan dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Dah.